Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Dian Akbar. Video ini merupakan video ketiga dengan tema analisa singkat fundamental menggunakan stock bit. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah belajar membahas value book value per share atau disebut dengan PBV, dan yang kedua kita sudah belajar dengan apa itu dengan ROE, dan kita juga sudah belajar atau gimana sama-sama melihat fitur dari stock bit untuk melihat dari dua indikator tersebut dengan mudah tanpa harus membaca laporan keuangan. Nah, sekarang kita coba membandingkan atau mengcompare dari pergerakan indikator tersebut ke korelasinya dengan harga gitu ya. Dan saya pun ada beberapa kali memanfaatkan eh, gejolak pasar atau memanfaatkan harga saham yang naik saham-saham karena efek dari perubahan dari RE atau book value per share. Walaupun memang tidak semua ya, cuman saya mempermadukan antara fundamental dan teknikal. Penasaran kan? Yuk kita simak video ini baik-baik. Oke teman-teman, ini saya sudah punya beberapa contoh saham ya, di mana contoh saham ini beberapa contoh saham yang saya coba gunakan untuk analisa fundamental, menggunakan analisa fundamental dan teknikal gitu. Nah, kalau lihat di sini ya, teman-teman, itu ada saham GJTL. Nah, harga saham GJTL ini secara ROE ini cukup menarik ya, karena awalnya itu dia posisinya di 4% gitu ya, ini bahkan cenderung di bulan April ini ROE-nya malah minus di bulan April 2020. Hanya saja pada bulan April itu, di bulan 2020 itu ya ada COVID juga, dan memang waktu COVID itu kan cenderung ban itu nggak, jual ban itu kan berkurang ya penjualannya. Nah, setelah COVID, ROE-nya mulai tumbuh, dia kenaikannya sampai 10% gitu ya, sampai 10% dan dibarengi dengan harga sahamnya juga ya memang ini dibarengi juga dengan harga pemulihan dari IHSG kita. Nah, dari situ dia stagnan, tapi cenderung memang turun, harga sahamnya pun juga ikut turun. Tapi kita lihat di sini, sebenarnya harga wajar saham ini tuh masih menarik gitu. Kenapa? Karena harga saham wajarnya ini masih di 2000 gitu. Harga di 2000, dan memang kalau kita tonton video sebelumnya itu rumusnya di mana kalau 10% itu satu kali dari harga wajar. Kalau misalnya sekarang satu kali di harga wajarnya itu berarti harusnya 2000, karena ROE-nya ini adalah 10 kali, atau istilahkan 10 kali itu dengan satu kali dari dikali harga book value per share-nya atau PBV-nya. Nah, ini menarik kan. Di harganya kita bisa disebut ini harga di JTL-nya masih murah. Bahkan dari kita lihat dari ROE, dari PBV-nya, book value per share-nya ini naik terus gitu dibarengi dengan harga sahamnya naik. Walaupun memang sahamnya turun, tapi saya tetap mantau si GJTL ini, GJ Tunggal ini tetap saya mantau walaupun turun. Nah, saya nggak keep di sini. Di saat ini saya tetap cut loss, di mana walaupun memang pakai analisa fundamental, tetap saya entry exitnya itu bukan dari based on patokan dari analisa fundamental. Entry exitnya tetap saya menggunakan teknikal. Jadi ketika ini turun gitu ya, ini turun, saya tetap monitor, bahkan ini sempat menyentuh di 600. Ketika ada volume naik, tetap lagi ya, saya menggunakan volume. Ketika ada volume naik, dibarengi dengan akumulasi sebelumnya, walaupun ini nanti kita coba lihat di sini ada akumulasi kah, cenderung ada akumulasi sedikit di area sini. Nah, tapi kita lihat di sini karena topiknya masih ke fundamental, kita melihat bahwa ini sangat menarik. Jadi beberapa kali saya entry, dan kalau misalnya kita lihat dari chart fundamentalnya itu chart sorry chart teknikalnya ini cenderung ke pullback gitu ya. Dimana ini ada garis, kita kalau melihat dari garis ini sebenarnya uptrend. Nah, beberapa kali saya cuan di saham ini, kenapa? Karena memanfaatkan yang tadi ada volume dan memang dia ada kenaikan.
Terus ketika dia ada volume lagi di sini gitu ya, dan melihat memang sahamnya masih bagus dan masih murah, saya berani ini keep lama. Bahkan sempat saya jual juga di daerah sini gitu ya. Ketika dia turun di daerah sini, ketika dia naik ya sudahlah, sudah naik, tapi dia turun. Nah, di sini saya beli lagi. Di sini saya daerah beli lagi dan nggak tahu ini jualnya kapan, saya masih keep juga saham ini. Tapi ini masih menarik, tapi kalau misalnya memang sudah turun secara teknikal, saya akan coba keluar gitu. Tapi di beberapa kali ini saham ini masih cuan ke porto saya. Nah, ini kita melihat lagi korelasinya di mana ROE dan total asetnya ini apa namanya? itu bersinggungan gitu. Ini saya coba close dulu biar enak. Nah, kita lihat di sini pendapatannya ROE-nya ini naik dibarengi dengan harga sahamnya naik. Ketika harganya sahamnya turun gitu ya. Nah, ini ROE-nya pun juga cenderung turun. Gitu. Ini salah satu contoh di mana korelasi antara ROE, return of equity-nya dengan harga sahamnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari harga wajarnya si saham ini gitu ya, harga wajar saham ini masih murah tapi ya ini turun. Ya, kita lepas dulu aja. Jadi kalau misalnya harga wajarnya ini sebenarnya si saham Adaro ini harga wajarnya di 3.200. Oh, karena ROE-nya 24 kali, ini berarti harga wajarnya harusnya di 6.000. Ya, cuman karena memang di sini ROE-nya turun gitu ya, pendapatannya apa? Pendapatan dari perusahaannya, laba bersihnya dari perusahaan ini turun gitu. Ya, mengikuti harga sahamnya pun juga karena mungkin memang eh, tambang ini fluktuatif ya, ada masanya gitu kalau ditambang. Nah, ini contohnya juga di Java, di saham perusahaan ayam gitu ya. Nah, ketika ROE-nya turun, harga sahamnya ngikutin harga sahamnya, ngikutin dari ROE-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman menemui, wah ini kok nggak ada ya? Wah ini nggak bisa Pak Dian, Kang Dian ini nggak bisa keluar. Nah, teman-teman bisa otak di sini nih, otak di sini, ini tinggal digeser-geser aja supaya nanti eh, book value per share-nya itu bisa muncul. Nah, ini. Terus geser, nah digeser ini supaya muncul. Nah, sebenarnya ini harga wajarnya menentu harga wajar gitu dan ini di bawah 10 jadi satu kali. Nah, ini harga wajarnya di 1.100. Jadi akan harga wajar ini akan mengikuti harga wajarnya ini. Jadi kita bisa melihat gitu. Saham mana sih yang memang lagi murah, saham mana sih yang lagi mahal gitu. Tapi tetap yang lagi murah pun kalau misalnya dia lagi downtrend, saya nggak berani masuk gitu. Walaupun misalkan kayak tadi ada Adaro ini lagi downtrend gitu ya. Ini harga wajarnya 3.000 sekarang 2.700. Harga book value per share-nya itu 3.200 dikali 2 karena 24% berarti harga wajarnya 6.000. Tapi kalau harganya masih turun gitu secara teknikal turun, saya nggak berani masuk. Nunggu aja dia sampai reda gitu. Nanti setelah ada volume, setelah ada dari sisi teknikal kelihatan dia mau fullback gitu ya. Nah, saya masuk gitu. Nah, contoh lagi nih Pegas. Nah, ini Pegas di mana dia sudah naik. Sorry, bukan ke Pegas, Imas. Nah, di Imas ini dia dari awalnya minus, di sini minus, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini minus, terus dia ada kenaikan, dia dibarengin, harganya pun naik, walaupun memang waktu itu dibantu dengan berita mergernya ya, Indomobil dengan Mercy ya, maksudnya penjualan Mercy itu pakai Indomobil, beritanya di tanggal 31 April kalau nggak salah, 31 April atau Maret. Nah, harganya langsung mencolok ke atas, terus dia turun lagi ke bawah. Tapi memang dari situ kita melihat bahwa secara tren ini Dimas ini sebenarnya naik. Ini kan secara tren ini sebenarnya Dimas ini naik. Masih naik. Kenapa bisa naik ini trennya? Karena dibarengin dengan nih kenaikan dari laba bersihnya yang awalnya dia minus, ya minus dia naik jadi plus. Nah, enak kan? Dengan fitur ini teman-teman akan bisa melihat pergerakan atau akan bisa melihat analisa fundamental menggunakan chart gitu, menggunakan chart yang biasanya teman-teman mungkin biasa baca buku terus misalkan hitung dari tahun ke tahun gitu ya. Terus misalkan tabelnya, kalau tabel angka-angka kan mungkin kalau visualnya seperti saya akan sulit membaca angka-angka, lebih enak lagi membaca chart, lebih enak di sini.
Jadi kita lihat harga sahamnya naik gitu ya, dibarengin dengan ROE-nya pun juga naik. Tapi memang ini imas brutal ya kenaikan. Nah, kita lihat lagi di sini coba satu contoh ini saham tadi kemarin itu kita lihat di saham Pegas. Ini ini walaupun memang turun gitu ya nih. Ada kenaikan di harganya naik dan dia turun dan ngikutin gitu. Turun. Nah, ini coba ada kenaikan sedikit dan ini ada harganya naik. Nah, kita nggak tahu nih sahamnya kemana ini jadi stop juga nih. Tapi nggak maksud untuk harus beli ya, cuman ini sebagai sebagai contoh gitu, di mana harga sahamnya turun dibarengi dengan pendapatannya atau labanya juga turun. Ketika ada perubahan laba, kenaikan, harganya saham juga ikut naik. Nah, ini turun kenapa? Karena yang biasanya dia dapat 10%, 13%, sekarang ada di 10, hampir 10 ya, harganya pun juga ikut naik. Karena ini tidak muncul harga PBV-nya geser lagi, kayak tadi, geser lagi. Ini harga wajarnya berapa sih sebenarnya gitu? Harga wajarnya 1.700. Harga wajarnya 1.700, ini 10%. Oh, ini bisa change dong Pak ke 1.700. Nah, kita nggak tahu. Cuman saya tetap pakai patokan teknikal dan ketika entry pun tetap saya ukur manajemennya. Saya ukur berapa sih yang saya terima ketika saya loss di saham ini. Itu saya ukur dulu. Walaupun memang secara fundamental ini bagus Pak, ini bagus. Sahamnya ini masih murah, tetap walaupun masih murah, saya di saham ini akan mengukur resikonya dengan money management yang tepat dan akurat. Jangan sampai entry karena saham fundamentalnya bagus, contohnya kayak tadi ini GJTL, oh ini akan ke 2.700, apa harganya? Ya silahkan gitu. Tapi kalau saya sendiri, saya akan masuk dengan mengukur resikonya berapa. Gitu. Tapi kalau misalnya melihat ya memang ini menarik, apalagi memang sudah sentuh atau dia jebol di 1.400. Karena melihat dari harga wajarnya ini bisa tembus ke 2.700 tepat. Itu tadi, ini baru analisa perhitungan, tetap kalau entry masuknya tetap menggunakan money management, jangan sampai saham ini bagus tapi sahamnya harga sahamnya turun, teman-teman di keep atau malah nambah barang lagi. Enggak. Kalau saya cut dulu di atas, nanti ketika dia fullback akan saya entry lagi. Dan ini menjadi watchlist bagi saya. Kenapa? Karena dari sisi keuangan sih fundamental ini bagus. Gitu. Jadi gaya saya sekarang selain pakai bandarmologi, saya menggunakan analisa teknikal dibarengi dengan analisa fundamental. Gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena saya dari analisa ini akan menseleksi atau memfilter saham-saham yang dikompom, saham-saham yang lagi dimainkan gitu, yang dimainkan oleh para bandar atau para komunitas gitu. Ada beberapa komunitas saham, beli rame-rame bareng saham ini harganya jadi naik gitu. Udah jual, udah di atas jual gitu kan. Itu bergejolak terus harganya. Tapi kita nggak tahu nih harga sahamnya itu sebenarnya harga wajarnya itu berapa sih gitu. Di sini memang harga sahamnya itu di bawah 50 karena memang jumlah saham itu sedikit atau memang dikuasain oleh beberapa pihak, dia coba naikkan. Nah, itu juga kadang merusak psikologis kita. Karena ini kita mencoba analisa pendekatan menggunakan teknikal, menggunakan fundamental, dan dibarengi dengan menggunakan bandarmologi. Itu lumayan ya, 3 analisa saya gunakan itu untuk detail atau untuk menseleksi lagi, memfilter lagi saham yang bagus atau di saham yang tepat untuk entry. Oke, itu aja. Sekian video saya sekali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini membantu teman-teman untuk bisa menganalisa saham. Menganalisa saham, baik itu dari teknikal, baik itu fundamental. Semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, tolong sebar, tolong share ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan hal atau manfaat yang sama. Oke, sekian saja dari saya. Semangat pagi, sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.